Netanyahu hancur. Bukan di medan perang, tapi di lokasi rahasia. Sebuah rudal presisi, hasil kolaborasi brutal Houthi dan Hamas, nyaris membunuh Perdana Menteri Israel. Media Israel bungkam total, mencoba mengubur kebenaran saat Netanyahu dilarikan ke rumah sakit rahasia. Bagaimana mungkin musuh menembus pertahanan Israel dan menyerang pemimpinnya? Siapa yang sebenarnya memimpin Israel saat ini? Sebuah operasi militer gabungan yang berani dan belum pernah terjadi sebelumnya dari poros perlawanan regional, yang melibatkan rudal jelajah presisi tinggi milik kelompok Houthi Yaman dan roket jarak jauh Brigade Al-Qassam milik Hamas, berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel, dan, yang paling mengejutkan, menargetkan lokasi rahasia yang berdekatan dengan keberadaan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Insiden yang terjadi dalam kegelapan dini hari itu kini menyelimuti Israel dengan selubung kerahasiaan dan kepanikan tersembunyi. Peristiwa ini bukan hanya sebuah serangan, melainkan sebuah pernyataan yang mengguncang inti keamanan pribadi pemimpin tertinggi Israel. Menurut laporan eksklusif dari Arab Post yang mengutip sumber-sumber intelijen di Beirut, serangan terkoordinasi tersebut diluncurkan melalui dua saluran berbeda, disinkronkan untuk membanjiri sistem anti-rudal Israel, Iron Dome dan David S. Sling. Pada pukul 2.15 waktu setempat, setidaknya 4 rudal balistik dari Yaman dilaporkan memasuki wilayah udara Israel Selatan, sementara 3 roket R-160 Hamas ditembakkan dari Gaza menuju wilayah yang sama. Sinkronisasi ini adalah kunci. Ini adalah skenario terburuk yang ditakuti oleh Komando Militer Israel, IDF, ujar Dr. Elias Zaki, analis pertahanan dari Institute for Regional Security Studies, dalam wawancara tertutup dengan tim kami. Lokasi kejadian, yang hanya disebut sebagai lokasi X oleh sumber-sumber internal Israel yang berani berbicara, diakini berada di dekat pangkalan militer yang jarang digunakan, di mana Netanyahu dikabarkan sedang mengadakan pertemuan darurat dengan para petinggi militernya. Sumber dari unit intelijen IDF yang menolak disebutkan namanya memberikan kesaksian yang mengerikan. Sirene berbunyi, tetapi kami sudah tahu ini berbeda. Bukan suara Iron Dome yang mencegat di kejauhan, tapi suara benturan yang jauh lebih dekat, menghantam keras. Getarannya terasa hingga ke ruang bawah tanah, ungkap sumber tersebut. Rudal Houthi, yang diduga merupakan varian yang disempurnakan dari Quds II atau rudal balistik Badar P, diakini berhasil melewati lapisan pertahanan terakhir. Meskipun klaim resmi Israel selalu menyatakan tingkat keberhasilan intersepsi yang sempurna, insiden di lokasi X membuktikan sebaliknya. Salah satu proyektil, yang diduga merupakan rudal Hamas karena daya ledaknya yang lebih terfragmentasi, dilaporkan jatuh hanya beberapa puluh meter dari bunker tempat Netanyahu berlindung. Kami melihat asap tebal membubung di kejauhan. Kemudian, ada keributan besar. Bukan baku tembak, tapi teriakan dan perintah evakuasi yang panik, tambah seorang personel keamanan yang bertugas di perimeter luar pangkalan dan memberikan informasinya kepada jurnalis investigasi independen, Avi Cohen, yang berbasis di Tel Aviv, sebelum Cohen menerima peringatan keras dari kantor pers pemerintah, GPO. Cohen, melalui cuitan singkatnya yang kemudian dihapus, sempat menyebutkan bahwa seorang VIP yang sangat penting mengalami guncangan fisik yang serius akibat ledakan. Cuitan itu disebar ulang lebih dari 10.000 kali sebelum akunnya diblokir. Laporan awal yang beredar di kalangan jurnalis asing menunjukkan bahwa Netanyahu, meskipun tidak terkena serpihan langsung, menderita trauma akustik dan fisik yang parah akibat gelombang kejut ledakan yang sangat dekat. Efek blast wave ini, dikombinasikan dengan kondisi kesehatannya yang sudah menurun akibat tekanan politik dan militer yang berkepanjangan, menyebabkan kondisi fisiknya merosot tajam segera setelah insiden. Sebuah tim medis militer khusus dikerahkan dalam hitungan menit, dan sebuah konvoi rahasia bergerak cepat meninggalkan lokasi tanpa lampu. Pembungkaman media yang segera menyusul kejadian ini merupakan indikasi paling jelas dari keseriusan situasi. Semua saluran berita utama Israel, mulai dari Channel 12 hingga Haaretz, hanya melaporkan adanya serangan rudal yang berhasil dicegat tanpa korban jiwa di wilayah terbuka. Hal ini bertentangan dengan data forensik tak resmi yang dikumpulkan oleh organisasi pemantau independen, The Middle East Watchers, MEW, yang mencatat setidaknya 2 dampak rudal di area yang seharusnya dijaga ketat kerahasiaannya. Pemerintah Israel sedang memainkan kartu kontrol narasi yang paling ekstrim. Mereka takut akan gejolak politik dan psikologis di antara publik, terutama setelah laporan bahwa pemimpin mereka sendiri nyaris tewas, simpul Dr. Zaki dari Institute for Regional Security Studies.
Kerangka berita yang terfragmentasi ini hanyalah awal dari cerita yang jauh lebih gelap yang coba disembunyikan oleh Yerusalem. Setelah getaran mematikan dari proyektil gabungan Houthi dan Hamas mereda, yang tersisa di lokasi X bukanlah puing-puing, melainkan kekosongan informasi yang tebal, menyelimuti kondisi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Babak kedua dari drama ini fokus pada upaya panik dan sangat rahasia untuk menyelamatkan dan menstabilkan pemimpin Israel tersebut, sebuah operasi yang dikendalikan langsung oleh eselon tertinggi keamanan negara. Kabar yang beredar di antara lingkaran dalam pemerintahan Israel, meskipun dibantah keras di publik, mengindikasikan bahwa kondisi Netanyahu telah mengalami penurunan drastis, jauh melampaui guncangan fisik ringan, seperti yang sempat disinggung dalam bocoran singkat di media sosial. Menurut sumber medis terpercaya yang berafiliasi dengan Sheba Medical Center, dan berbicara tanpa izin kepada koresponden rahasia Israel Intelligence Brief, 2B, Netanyahu tidak hanya menderita trauma akustik yang parah dari ledakan yang sangat dekat, tetapi juga menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, termasuk disorientasi akut, vertigo yang ekstrim, dan peningkatan tekanan darah yang berbahaya. Sumber tersebut menjelaskan bahwa cedera yang paling kritis bukanlah luka luar, melainkan dampak internal akibat gelombang kejut, blast wave, yang menghantam sistem saraf pusat dan organ vitalnya. Ini adalah kasus traumatic brain injury, TBI, kategori ringan hingga sedang, diperparah oleh kelelahan kronis dan komorbiditas usia. Gelombang kejut itu sangat merusak di jarak yang begitu dekat, ungkap dokter tersebut, menekankan bahwa kondisi ini membutuhkan pengawasan neurointensif segera. Operasi evakuasi Netanyahu dari lokasi X menjadi babak yang nyaris mustahil dalam sejarah keamanan Israel. Dalam waktu kurang dari 10 menit pasca ledakan, unit Sayeret Matkal, unit komando paling elit Israel, telah mengamankan area. Bukannya menuju ke rumah sakit publik terdekat di Tel Aviv atau Yerusalem, tim memutuskan untuk membawanya ke sebuah fasilitas yang disebut sebagai Ruang Operasi Khusus Bawah Tanah 7. Fasilitas ini, menurut laporan investigatif mendalam dari majalah Jerman, Der Mittler Osten, yang berhasil melacak pergerakan anomali di sistem navigasi penerbangan militer, terletak di suatu tempat di bawah dataran tinggi Golan yang dijaga ketat, jauh dari jangkauan jurnalis maupun roket berikutnya. Evakuasi ini dilakukan dengan sebuah helikopter tempur modifikasi yang terbang tanpa transponder, disamarkan sebagai misi patroli malam hari rutin di perbatasan utara. Seluruh area udara di sekitar Yerusalem dan Tel Aviv secara de facto ditutup selama 2 jam tanpa pemberitahuan resmi, sebuah tindakan yang hanya dilakukan saat ancaman eksistensial terdekat, tulis Daphna Levy, analis keamanan untuk The Jerusalem Press. Levy mencatat bahwa pemadaman sinyal komunikasi selama operasi ini begitu menyeluruh, sehingga bahkan para menteri kabinet senior pun terputus dari jalur komunikasi langsung dengan markas militer utama selama periode kritis tersebut. Kerahasiaan mutlak menjadi perintah utama dari kantor Perdana Menteri, PMO, yang kini dijalankan oleh Kepala Staf, Yossi Keren. Keren dilaporkan mengeluarkan instruksi, kondisinya stabil dan terkendali. Tidak ada informasi tambahan yang harus bocor. Keamanan negara adalah yang utama. Frasa, stabil dan terkendali, telah menjadi mantra resmi yang diulang-ulang di belakang layar, meskipun bukti-bukti yang dikumpulkan oleh media asing menunjukkan sebaliknya. Bahkan Menteri Pertahanan, yang secara protokol seharusnya berada di pusat krisis, dilaporkan hanya diizinkan berkomunikasi dengan Keren melalui jalur telepon terenkripsi satu arah. Di dalam rumah sakit rahasia tersebut, yang menurut Al Jazeera International adalah bagian dari jaringan fasilitas medis militer, Deep Shelter, yang dibangun sejak tahun 1970-an, Netanyahu kini berada di bawah perawatan tim medis terbatas. Laporan 2B menyebutkan bahwa peralatan medis kritis, termasuk mesin pemantau fungsi neurologis tingkat lanjut, segera dipindahkan dari Sheba Medical Center ke lokasi rahasia tersebut, sebuah langkah logistik yang sangat mencolok bagi mereka yang mengamati pergerakan aset negara. Perawatan intensif telah dimulai untuk mengatasi potensi pembengkakan otak dan menjaga stabilitas kardiovaskular. Kondisinya berada dalam status serius, tetapi statis. Sebuah istilah yang dalam bahasa medis militer berarti ia masih dalam bahaya kritis tetapi belum memburuk, lapor sumber 2B. Keputusan untuk menyembunyikan kondisi dan lokasi PM tidak hanya bersifat medis tetapi juga sangat politis. Di tengah ketegangan regional yang mencapai puncaknya, dengan Hamas dan Houthi yang kini merasakan darah, pengungkapan bahwa pemimpin mereka lumpuh, atau bahkan tidak sadarkan diri, dapat memicu kekacauan di pasar keuangan, moral militer, dan yang terburuk, mendorong Iran untuk melancarkan serangan yang lebih berani. Sebuah editorial keras di Yediot Ahronot secara terselubung mengkritik kerahasiaan ini,
Ketika sebuah rudal menghantam begitu dekat dengan inti kepemimpinan, respons yang wajar bukanlah kebohongan yang rapi, tetapi kejujuran yang menenangkan. Publik berhak tahu siapa yang memegang kendali. Namun, hingga berita ini diturunkan, selubung kerahasiaan Israel tetap utuh. Perdana Menteri Netanyahu kini hanyalah sosok yang dirawat, tersembunyi jauh di dalam perut bumi Israel, sementara jajaran keamanannya berjuang mempertahankan ilusi stabilitas di tengah badai geopolitik yang dipicu oleh nyaris kematiannya. Perjuangan untuk bertahan hidup kini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik narasi keamanan nasional Israel. Insiden rudal yang nyaris merenggut nyawa Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di lokasi X tidak hanya memicu krisis medis dan keamanan, tetapi juga memicu krisis informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel. Bab ketiga ini menelusuri secara mendalam bagaimana aparat negara Israel, dipimpin oleh Kantor Perdana Menteri, PMO, dan Komando Militer, IDF, merancang dan melaksanakan operasi pembungkaman media yang efektif, mengubah serangan paling mematikan di era Netanyahu menjadi sebuah non-peristiwa di mata publik Israel. Hanya dalam hitungan menit setelah evakuasi rahasia PM ke ruang operasi khusus bawah tanah 7, sebuah arahan ketat dan menyeluruh, yang dikenal di kalangan internal sebagai protokol bisu besi, diaktifkan. Protokol ini mensyaratkan semua informasi yang berkaitan dengan kondisi Netanyahu dan detail serangan dilarang keras untuk dipublikasikan oleh semua saluran berita Israel. Kolonel Lior Ziv, kepala juru bicara IDF, muncul di televisi beberapa jam setelah serangan dengan pernyataan singkat yang dingin. Sistem pertahanan udara kami berhasil mencegat mayoritas proyektil yang diluncurkan oleh entitas teroris. Kerusakan terbatas. Tidak ada korban jiwa dari pihak kami. Pernyataan ini, yang secara teknis tidak sepenuhnya salah, karena Netanyahu tidak meninggal, meskipun kondisinya kritis, secara efektif mengubur kebenaran mengenai target sebenarnya dan kondisi pemimpin negara. The Association of Israeli Journalists, AIJ, segera merilis pernyataan darurat yang mengkritik praktik sensor ini. Dr. Tamar Ben-David, Ketua AIJ, dalam siaran pers yang hanya diterbitkan oleh media asing seperti The Guardian Middle East, menyebut tindakan pemerintah sebagai pengkhianatan terhadap prinsip kebebasan pers. Kami telah diperingatkan secara langsung dan tidak langsung bahwa memberitakan apapun di luar garis resmi akan dianggap sebagai tindakan yang membahayakan keamanan nasional. Ini adalah taktik intimidasi yang kejam, dirancang untuk melindungi politik, bukan nyawa warga, tegas Ben-David. Beberapa jurnalis senior bahkan melaporkan kepada AIJ bahwa mereka diancam akan dicabut izin peliputannya oleh kantor pers pemerintah, GPO, jika mereka menyelidiki lebih jauh klaim adanya korban VIP di lokasi X. Bukti paling nyata dari kebohongan resmi ini datang dari perbandingan data liputan. Ketika media global, seperti Associated Press dan Reuters, mulai menyebarkan laporan breaking news tentang klaim gabungan Houthi Hamas atas serangan presisi tinggi, media Israel tetap fokus pada isu-isu sampingan seperti gangguan listrik sporadis atau peringatan roket yang berhasil diatasi. Channel 12 News, saluran berita utama Israel, bahkan menghabiskan blok waktu utama mereka untuk membahas perdebatan anggaran militer, alih-alih membahas serangan paling signifikan terhadap tanah Israel dalam setahun terakhir. Ini adalah bukti visual dari sebuah operasi kontrol narasi yang sempurna. Di balik layar, situasi jauh lebih tegang. Menurut laporan internal dari Knesset Research Center yang bocor kepada European Security Daily, ESD, para menteri kabinet senior pun terbagi dalam menghadapi krisis informasi ini. Menteri Keuangan, yang khawatir terhadap pasar saham yang akan runtuh jika berita kondisi Netanyahu bocor, mendukung penuh protokol bisu besi. Jatuhnya PM di tengah perang akan menjadi Black Swan event yang menghancurkan ekonomi kita. Kerahasiaan adalah perlindungan ekonomi kita, ujar sumber dekat Menteri Keuangan kepada ESD. Namun, beberapa anggota oposisi dan bahkan Menteri Kabinet Perang, secara implisit, mulai menyuarakan ketidakpuasan. Yair Lapid, mantan Perdana Menteri dan pemimpin oposisi, membuat pernyataan samar di platform X, sebelumnya Twitter, yang berbunyi, bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang transparan, terutama di saat-saat kegelapan. Jangan biarkan tembok kerahasiaan menjadi benteng kebohongan. Meskipun tidak menyebut nama Netanyahu atau insiden rudal, pesan Lapid dipahami secara luas sebagai kritik langsung terhadap pembungkaman PMO. Sementara itu, juru bicara militer terus berusaha menenangkan desas-desus. Ketika ditanya oleh seorang reporter dari Foreign Press Association mengenai rumor serangan presisi terhadap fasilitas militer, juru bicara itu hanya menjawab, IDF beroperasi dengan integritas penuh.
Setiap target musuh yang menyerang wilayah kami akan dibalas setimpal. Fokus kami adalah stabilitas dan keamanan. Jawaban yang berulang dan steril ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sangat besar dan sensitif sedang ditutup-tutupi. Pembungkaman ini, yang bertujuan untuk mempertahankan ilusi stabilitas kepemimpinan, kini justru menciptakan turbulensi politik di bawah permukaan. Analis politik terkemuka Israel, Profesor Gideon Rahamim dari Universitas Tel Aviv, dalam podcast terlarang yang disiarkan di Telegram, berpendapat bahwa kerahasiaan ini akan merugikan Netanyahu dalam jangka panjang. Jika ia pulih, kredibilitasnya sebagai pemimpin yang tak tersentuh akan runtuh. Jika ia tidak pulih, sejarah akan mengingatnya sebagai pemimpin yang kondisi kritisnya disembunyikan demi kepentingan politik segelintir orang. Ini adalah permainan berisiko tinggi yang hanya bisa dimainkan oleh rezim yang percaya bahwa mereka lebih tahu daripada rakyatnya, ulas Rahamim. Operasi penyembunyian kebenaran ini, secepat dan seefektif rudal Houthi yang berhasil menembus pertahanan, telah meninggalkan luka yang dalam pada kepercayaan publik terhadap pemerintah Israel. Serangan rudal gabungan yang menghantam dekat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di lokasi X bukan hanya mengguncang keamanan internal Israel, tetapi juga menyingkap evolusi berbahaya dalam kapabilitas serangan poros perlawanan regional. Bab keempat ini berfokus pada klaim tanggung jawab spesifik yang dikeluarkan oleh kelompok Houthi di Yaman, menyoroti peran mereka sebagai pemain kunci dalam insiden ini dan bagaimana serangan ini menegaskan jangkauan dan presisi persenjataan mereka yang kini menjadi ancaman eksistensial bagi jantung Israel. Hanya beberapa jam setelah insiden, juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, muncul dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari Sanaa, Yaman, untuk mengklaim serangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang provokatif dan terperinci, Saree menyatakan bahwa operasi tersebut adalah balasan yang setimpal atas kejahatan berkelanjutan Zionis di Gaza, dan bahwa serangan ini dirancang untuk mencapai target dengan nilai strategis tertinggi. Saree mengklaim bahwa mereka menggunakan serangkaian rudal jelajah dan balistik yang dikembangkan secara lokal, termasuk rudal Quds 4, sebuah varian yang tidak teridentifikasi sebelumnya, dan rudal balistik Badar P2 yang ditingkatkan. Klaim yang paling mengkhawatirkan adalah mengenai presisi serangan. Saree secara eksplisit menyebutkan bahwa intelijen mereka berhasil melacak pergerakan Netanyahu ke lokasi rapat darurat rahasia tersebut. Kami memiliki mata dimanapun agresi Zionis terjadi. Pemimpin musuh kami tidak akan pernah aman, bahkan di dalam bunker mereka yang paling tersembunyi, ancam Saree. Menurut analisis yang dipublikasikan oleh The Red Sea Monitor, sebuah lembaga nirlaba berbasis di Djibouti yang melacak lalu lintas persenjataan regional, penggunaan rudal Quds 4 menunjukkan lompatan signifikan dalam kemampuan navigasi Houthi. Jika klaim mereka benar, rudal ini pasti menggunakan sistem panduan terminal yang sangat canggih, mungkin dibantu oleh data intelijen yang disediakan oleh sekutu regional. Ini bukan lagi sekadar roket yang ditembakkan secara acak, ini adalah serangan yang ditargetkan pada koordinat spesifik, jelas Dr. Amina Al-Hakami, kepala peneliti di The Red Sea Monitor, dalam laporan mereka. Keterlibatan Houthi mengubah dinamika konflik secara mendasar. Serangan dari Yaman, yang berjarak sekitar 1.600 km dari lokasi X di Israel, menunjukkan bahwa tidak ada bagian dari wilayah Israel yang kebal terhadap jangkauan kelompok tersebut. Sebelumnya, serangan Houthi sebagian besar difokuskan pada kapal-kapal di Laut Merah atau instalasi militer di Israel Selatan. Serangan ini menandai pertama kalinya Houthi secara kredibel mengklaim keterlibatan langsung dalam upaya menargetkan kepemimpinan politik Israel dengan tingkat presisi yang mengancam jiwa. Reaksi Israel terhadap klaim Houthi sangat minim, konsisten dengan protokol bisu besi. Juru bicara IDF, setelah insiden itu, hanya mengulang pernyataan tentang pencegatan sukses. Namun, di balik kerahasiaan tersebut, ada indikasi kepanikan yang luar biasa. Sumber militer anonim yang berbicara kepada The New York Tribune's Middle East Bureau mengakui bahwa mereka sedang melakukan peninjauan darurat terhadap sumber kebocoran intelijen. Fakta bahwa mereka tahu lokasi rahasia pertemuan PM adalah kerugian intelijen terbesar kita dalam dekade ini, ujar sumber tersebut. Sumber itu menambahkan bahwa mereka menduga adanya penyusupan data satelit atau keberadaan agen yang tertanam, sleeper cell, di dalam jaringan keamanan Israel. Klaim Houthi juga berpotensi menciptakan tekanan internasional yang lebih besar. Mereka secara efektif memposisikan diri sebagai pemain utama dalam poros perlawanan, setara dengan Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Dr. Oren Shmuel,
seorang pensiunan perwira intelijen Israel yang kini menjadi kolumnis di Mako Defense Insight, menulis analisis tajam. Serangan ini adalah pesan yang disalurkan melalui rudal. Pesannya jelas, Israel menghadapi musuh yang tidak lagi terikat oleh jarak geografis. Netanyahu, dengan fokusnya yang berlebihan pada Gaza dan Utara, mengabaikan ancaman yang tumbuh pesat di Yaman. Sekarang, ancaman itu datang dan mengetuk pintu bunker rahasianya. Shmuel menyimpulkan bahwa insiden ini akan memaksa Israel untuk mengalokasikan sumber daya pertahanan yang signifikan untuk menanggulangi ancaman rudal jarak jauh, yang pada akhirnya akan melemahkan kampanye mereka di medan perang lainnya. Melalui klaim mereka, Houthi tidak hanya merayakan pencapaian militer, tetapi juga berhasil menguasai narasi di media regional, mengklaim kemenangan psikologis atas pembungkaman Israel. Sementara Netanyahu berjuang memulihkan diri di rumah sakit rahasianya, Brigadir Jenderal Sare secara efektif telah meresmikan babak baru dalam konflik regional, era di mana para pemimpin Israel tidak lagi memiliki tempat aman dari jangkauan aliansi bersenjata di seluruh Timur Tengah. Serangan yang hampir fatal terhadap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di lokasi X telah merobek selubung keamanan Israel, mengungkapkan kerentanan yang mengancam tidak hanya nyawa pemimpinnya, tetapi juga stabilitas politik dan kepercayaan publik. Bab kelima ini menganalisis implikasi langsung insiden tersebut terhadap keamanan nasional dan gejolak politik dalam negeri Israel, yang kini berada di ambang krisis konstitusional akibat kerahasiaan kondisi PM. Insiden ini segera memicu peninjauan keamanan nasional darurat oleh Komite Intelijen dan Keamanan Knesset. Kebocoran informasi kepada Haaretz Security Analyst, Yoav Limor, mengungkapkan bahwa fokus utama peninjauan adalah kegagalan ganda, kegagalan pertahanan udara dan kegagalan intelijen. IDF secara historis mengklaim kesempurnaan dalam mendeteksi ancaman rudal jarak jauh. Fakta bahwa rudal Houthi dan roket Hamas dapat disinkronkan dan mendarat begitu dekat dengan pemimpin kita adalah bukti bahwa ada celah keamanan yang monumental, tulis Limor dalam kolomnya yang berjudul The Day the Dome Crumbled. Analis tersebut menekankan bahwa kerugian terbesar bukanlah materi, melainkan psikologis. Jika mereka bisa mencapai Perdana Menteri di lokasi yang paling rahasia, di mana lagi yang aman? Di tingkat militer, Kepala Staf IDF dilaporkan telah memerintahkan penyelidikan internal tingkat tinggi yang independen dari investigasi politik. Sumber anonim dari Departemen Riset dan Analisis Militer, AMAM, mengakui kepada The Times of London's Jerusalem Correspondent bahwa mereka sedang menyelidiki dugaan adanya agen pengkhianat di dalam sistem komunikasi atau keamanan Perdana Menteri. Logistik untuk serangan presisi yang menargetkan lokasi rahasia sementara dalam waktu yang sangat sempit memerlukan informasi real-time dan granular yang hanya tersedia di tingkat intelijen tertinggi Israel. Kemungkinan kebocoran dari luar hampir nol, kata sumber tersebut, mengisyaratkan ketidakpercayaan yang menyebar di kalangan petinggi militer. Implikasi politik dalam negeri bahkan lebih bergejolak. Selama Netanyahu berada dalam status yang disembunyikan di ruang operasi khusus bawah tanah 7, Israel secara de facto berada dalam kekosongan kepemimpinan yang belum terkonfirmasi. Konstitusi Israel mengatur bahwa jika Perdana Menteri berhalangan tetap, Wakil Perdana Menteri akan mengambil alih. Namun, karena kondisi Netanyahu dirahasiakan dan secara resmi hanya disebut stabil, tidak ada proses suksesi yang dapat dimulai. Krisis ini menciptakan ketegangan ekstrim antara Kabinet Perang dan Kantor Perdana Menteri, PMO, yang dipimpin oleh Yossi Keren. Menurut laporan eksklusif dari Kan Public Broadcasting, yang diizinkan menayangkan rincian ini dengan sensor ketat, Kabinet Perang mengadakan serangkaian pertemuan tanpa kehadiran Netanyahu dan mulai memperdebatkan apakah ketidakmampuan temporer PM sudah berlaku. Benny Gantz, anggota kunci Kabinet Perang dan rival politik Netanyahu, dilaporkan telah mendorong agar prosedur penyerahan kekuasaan sementara dilakukan demi menghindari kelumpuhan militer. Negara ini tidak bisa dijalankan oleh Kepala Staf Perdana Menteri yang tidak terpilih, terutama ketika ancaman Houthi dan Hamas mencapai tingkat ini, ujar seorang anggota Knesset dari partai oposisi dalam wawancara anonim dengan radio Israel yang direkam secara tersembunyi. Seluruh dunia tahu sesuatu yang besar telah terjadi, dan rakyat Israel dibiarkan berspekulasi. Ini adalah resep untuk anarki politik di tengah perang. Bahkan di dalam partai Likud yang dipimpin Netanyahu, muncul bisikan ketidakpuasan. Gideon Sa'ar, salah satu tokoh senior Likud, membuat pernyataan publik yang samar-samar mengenai pentingnya kejelasan kepemimpinan di masa kritis, yang secara luas diinterpretasikan sebagai seruan agar Netanyahu mundur atau menjelaskan kondisinya. Kerahasiaan yang diberlakukan oleh PMO, yang bertujuan untuk melindungi kekuasaan Netanyahu, kini menjadi bumerang,
mengikis kepercayaan bahkan dari sekutu terdekatnya. Pakar hukum tata negara dari Hebrew University, Profesor Elias Zahavi, menjelaskan dalam artikel opininya di The Times of Israel bahwa situasi ini adalah ujian terbesar bagi sistem pemerintahan Israel. Jika pemerintah terus mengklaim PM stabil, sementara dia tidak mampu membuat keputusan strategis atau militer yang penting, kita berada dalam penipuan konstitusional. Ini dapat membuka jalan bagi petisi ke Mahkamah Agung untuk memaksa kabinet mengaktifkan pasal 16A Undang-Undang Dasar Pemerintah, yang mengatur prosedur untuk menyatakan PM tidak mampu menjalankan tugasnya, tulis Zahavi. Singkatnya, rudal Houthi dan Hamas tidak hanya merusak fisik Netanyahu, tetapi juga menghantam fondasi kepemimpinan dan keamanan Israel. Implikasinya adalah retakan parah pada benteng kepercayaan, baik di antara publik, militer, maupun elit politik, meninggalkan Israel dalam keadaan limbung tanpa kemudi yang jelas di tengah badai regional. Di tengah selubung kerahasiaan total mengenai kondisi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan lokasi rahasianya, Bab 6 mengupas reaksi resmi, atau lebih tepatnya, ketiadaan reaksi resmi yang substansial, dari para pejabat tinggi Israel. Serangan rudal Houthi dan Hamas di lokasi X memicu situasi langka, sebuah kepalsuan kolektif di mana para pemimpin kunci negara dipaksa untuk berbohong atau setidaknya menyembunyikan kebenaran demi menjaga ilusi stabilitas. Sementara Presiden Isaac Herzog nyaris tidak terdengar suaranya, meninggalkan kekosongan moral dan politik. Setelah insiden tersebut, Kabinet Keamanan Israel secara terpisah dilaporkan mengadakan pertemuan maraton. Namun, tidak ada menteri senior yang merilis pernyataan yang mengakui adanya masalah signifikan selain serangan rutin yang berhasil ditangani. Menteri Pertahanan Yoav Gallant, sosok yang dikenal blak-blakan, hanya merilis cuitan singkat di platform X, sebelumnya Twitter, yang berbunyi, "Musuh mencoba mengganggu, tetapi pertahanan kita kuat. Semua operasi berjalan sesuai rencana. Jangan dengarkan desas-desus." Cuitan ini segera menuai kecaman terselubung. Eran Shani, seorang komentator politik di Ma'arif News, menulis dalam analisisnya, ketika Menteri Pertahanan, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam kejujuran militer, hanya merilis cuitan yang menyiratkan kepastian yang tidak berdasar, kita tahu bahwa masalahnya jauh lebih besar daripada sekadar desas-desus. Ada ketakutan mendalam terhadap informasi yang keluar. Kekuatan di balik panggung adalah Yossi Kren, Kepala Staf Kantor PM, yang bertindak sebagai de facto Perdana Menteri sementara. Kren dilaporkan mengirimkan memo internal yang ketat kepada semua kementerian, menginstruksikan mereka untuk mengacu pada pernyataan juru bicara IDF, dan melarang penggunaan frasa seperti kondisi kritis, rawat inap rahasia, atau trauma ledakan. Memo ini, yang salinannya bocor kepada The Economist Middle East Unit, menegaskan bahwa narasi utama adalah Netanyahu sedang memimpin dari ruang komando terpusat, dan sedang beristirahat sejenak setelah jadwal yang melelahkan. Tindakan Kren ini secara efektif mengisolasi seluruh struktur pemerintahan dari kebenaran, memastikan bahwa mereka semua menjadi bagian dari kebohongan kolektif. Yang paling mencolok adalah ketidakhadiran publik Presiden Isaac Herzog. Dalam sistem politik Israel, posisi presiden sebagian besar seremonial, tetapi ia adalah tokoh pemersatu bangsa, terutama di masa krisis. Setelah insiden, Herzog hanya mengeluarkan pernyataan yang sangat generik, diunggah di situs resminya. "Kami berdiri teguh di belakang IDF dan berdoa untuk keamanan semua warga Israel." Pernyataan ini sama sekali tidak menyebutkan serangan spesifik atau kondisi Netanyahu, sebuah kebisuan yang sangat mencolok. Profesor Miriam Katz, ahli etika publik dari Hebrew University, dalam wawancara dengan Kan News Radio, siaran bahasa Inggris, mengecam sikap ini. Presiden memiliki tugas moral untuk menjadi jembah antara kebenaran dan ketakutan publik. Dengan memilih diam dan hanya mengeluarkan klise yang hampa, beliau telah meninggalkan tugas moralnya. Ini menciptakan lubang kepercayaan yang lebih besar di hati rakyat. Rakyat tidak percaya pada para politisi, tetapi mereka berharap pada presiden, kata Katz. Spekulasi pun berkembang liar mengenai apakah Herzog memang tidak diberitahu kebenaran penuh mengenai kondisi Netanyahu, atau apakah dia sengaja memilih bungkam karena tekanan politik dari kubu PM. Sumber dari lingkungan kepresidenan, yang berbicara kepada jurnalis veteran Avi Cohen, yang kini terpaksa mempublikasikan laporannya melalui Substack karena pembungkaman media, mengklaim bahwa Herzog hanya menerima pembaruan yang sangat disensor dari PMO dan IDF, membuatnya tidak bisa berbicara jujur tanpa membahayakan informasinya sendiri atau melanggar protokol bisu besi. Di sisi lain spektrum,
para menteri garis keras dalam kabinet, seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, juga berpartisipasi dalam sandiwara ini, tetapi dengan nada yang lebih agresif. Mereka menyerukan pembalasan yang menghancurkan dan tidak proporsional terhadap Houthi dan Hamas, tanpa pernah mengakui alasan sebenarnya di balik seruan pembalasan yang mendadak intens ini. Ben-Gvir dalam konferensi pers singkat, yang dipadati pertanyaan jurnalis asing, hanya mengulang-ulang, "Musuh harus tahu bahwa setiap sentimeter Israel aman. Kami akan menghukum mereka yang berani mencoba menguji garis merah kami." Sikap agresif ini, menurut analisis Dr. Shira Pelet dari Institute for Foreign Policy Analysis yang dipublikasikan di jurnal Foreign Affairs, Israel Edition, adalah upaya sinis untuk mengubah narasi. Mereka tidak bisa mengakui kegagalan keamanan, jadi mereka mencoba menutupi kegagalan itu dengan retorika pembalasan yang semakin keras. Intinya, serangan rudal ke lokasi X telah memaksa seluruh jajaran kepemimpinan Israel untuk beroperasi di bawah payung kepalsuan yang terkoordinasi. Mulai dari Kepala Staf PM yang menyensor informasi, Menteri Pertahanan yang menggunakan klise, hingga Presiden yang bungkam secara moral, semua tindakan ini menunjukkan bahwa mempertahankan citra kepemimpinan yang tak terkalahkan dinilai lebih penting daripada transparansi dan akuntabilitas kepada rakyat yang mereka pimpin. Sementara dunia terfokus pada rudal balistik jarak jauh Houthi yang menandai ancaman dari selatan, Bab 7 menyingkap peran krusial Hamas dalam serangan terkoordinasi di lokasi X, sebuah serangan yang nyaris membunuh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Keterlibatan Brigade Al-Qassam tidak hanya menunjukkan kapabilitas roket mereka yang terus meningkat, tetapi yang lebih penting, menggarisbawahi adanya kolaborasi strategis dan sinkronisasi yang canggih dengan Houthi, sebuah kerjasama poros perlawanan yang baru dan sangat berbahaya bagi Israel. Tak lama setelah klaim Brigadir Jenderal Yahya Saree dari Houthi, Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, merilis rekaman audio yang singkat namun berdampak besar. Dalam rekaman yang disiarkan oleh Al-Aqsa TV, Abu Ubaidah menyatakan bahwa serangan itu adalah hasil dari Operasi Al-Fajr Al-Mutawaid, Operasi Fajar Bersatu, yang dirancang untuk mencapai target paling berharga musuh Zionis, yang bersembunyi seperti tikus. Dia secara spesifik mengklaim bahwa Al-Qassam menembakkan roket R-160 versi terbaru yang diarahkan ke daerah yang sama dengan target Houthi. "Kami menyediakan serangan kejutan dari jarak dekat untuk memecah perhatian sistem pertahanan udara musuh," ujar Abu Ubaidah, mengkonfirmasi taktik Saturation Attack, serangan kejenuhan, yang ditakuti Israel. Analisis oleh Dr. Omar Farouk, pakar teknologi pertahanan di Arab Center for Strategic Studies, yang diterbitkan dalam jurnal Middle East Military Review, menjelaskan bahwa serangan ini kemungkinan besar merupakan umpan yang sempurna. Rudal Houthi yang masuk dari Laut Merah adalah ancaman berkecepatan tinggi yang menarik sebagian besar sumber daya pencegat rudal jarak jauh Israel, Arrow dan David S. Sling. Roket R-160 Hamas yang terbang lebih rendah dan lebih lambat, yang dikenal hanya diurus oleh Iron Dome, berfungsi sebagai pelengkap. Dalam kekacauan yang terjadi untuk mencegat ancaman balistik, 1 atau 2 roket Hamas berhasil menyelinap masuk dan mengenai sasaran di zona blind spot Iron Dome, jelas Farouk. Salah satu roket Hamas inilah yang, menurut sumber intelijen Arab Post yang dikutip di bab 1, diakini jatuh paling dekat dengan bunker Netanyahu, menyebabkan kerusakan fisik paling parah akibat gelombang kejut. R-160 adalah roket jarak jauh andalan Hamas. Tetapi klaim presisi dalam serangan ini mengejutkan para pengamat Israel. Sebelumnya, roket Hamas dikenal karena daya tembaknya yang luas dan kurangnya akurasi. Namun, sumber anonim dari Shin Bet, Badan Keamanan Internal Israel, yang berbicara kepada koresponden The Wall Street Journal di Yerusalem, mengakui bahwa mereka mendeteksi adanya perubahan signifikan dalam sistem panduan roket yang diluncurkan. Data telemetri awal menunjukkan bahwa proyektil yang menghantam dekat lokasi X memiliki sistem panduan rudimen terbaru yang memungkinkannya mempertahankan jalur yang lebih akurat daripada yang kami perkirakan. Kemungkinan besar ini adalah teknologi Guidance Iran yang ditransfer melalui jaringan terowongan atau rekan regional, ungkap sumber Shin Bet, menambahkan kekhawatiran baru tentang transfer teknologi canggih dari Teheran. Kolaborasi antara Houthi dan Hamas ini adalah inti dari perubahan lanskap ancaman. Ini menandai pergeseran dari serangan independen menjadi koordinasi operasional yang terpusat, sesuatu yang diyakini diarahkan dan dipermudah oleh Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran. Dr. Amos Gilead, mantan Kepala Intelijen Militer Israel dan kini analis di Institute for National Security Studies, INSS, merangkum kekhawatiran ini dalam briefing tertutup yang bocor ke media Israel. Serangan ini membuktikan bahwa kita tidak lagi berperang melawan entitas terpisah,
tetapi melawan jaringan terpadu yang dapat melakukan operasi multivektor dari jarak ribuan kilometer. Houthi menekan dari jauh, Hamas menekan dari dekat. Mereka menciptakan dilema pertahanan yang tak terpecahkan bagi sistem anti-rudal kita, dan ini memerlukan respons doktrin pertahanan yang sepenuhnya baru, tegas Gilead. Ironisnya, pembungkaman media Israel justru semakin meningkatkan klaim kemenangan Hamas. Sementara saluran berita Israel bungkam tentang target sebenarnya, Al-Aqsa TV dan platform media Hamas lainnya merayakan serangan tersebut sebagai pukulan langsung terhadap kepala monster Zionis. Mereka menyajikan detail-detail serangan yang meyakinkan kepada publik Arab, mengisi kekosongan informasi yang ditinggalkan oleh Israel. Ini memberikan kemenangan naratif yang tak ternilai bagi Hamas di mata para pendukung mereka dan di seluruh dunia Arab. Klaim Hamas atas serangan jarak dekat yang mematikan di lokasi X memastikan bahwa insiden ini akan dikenang bukan hanya sebagai demonstrasi jangkauan Houthi, tetapi sebagai bukti paling nyata dari efektivitas strategi kejenuhan dan kolaborasi poros perlawanan yang terintegrasi, yang kini secara harfiah telah mencapai ruang pribadi Perdana Menteri Israel. Insiden serangan rudal gabungan Houthi dan Hamas di lokasi X yang hampir merenggut nyawa Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengirimkan gelombang kejut yang melampaui batas-batas Timur Tengah, langsung menuju ibu kota sekutu utama Israel, terutama Washington DC dan pusat-pusat kekuatan Eropa. Bab 8 ini menganalisis respons yang ditampilkan, yang dicirikan oleh keheningan resmi Amerika Serikat dan kekhawatiran tersembunyi Eropa, menyingkap dilema diplomatik akut yang ditimbulkan oleh kerahasiaan ekstrim Israel. Di Washington DC, keheningan yang datang dari Gedung Putih adalah respons paling mencolok dan paling mengkhawatirkan bagi Yerusalem. Setelah insiden dilaporkan secara samar oleh media internasional, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, NSC, hanya mengeluarkan pernyataan publik yang sangat hati-hati. Kami telah diberi briefing mengenai peningkatan serangan rudal di wilayah Israel. Kami mengulangi dukungan kami yang tak tergoyahkan untuk keamanan Israel dan hak mereka untuk membela diri. Namun, pernyataan ini sama sekali tidak menyebutkan Netanyahu atau adanya korban VIP, sebuah kelalaian yang dianggap signifikan oleh komunitas pers Washington. Menurut sumber diplomatik yang berbicara kepada The Washington Post as National Security Team, kebisuan ini disengaja. Sumber tersebut menjelaskan bahwa pihak Amerika Serikat sangat frustrasi dengan protokol bisu besi Israel dan kerahasiaan absolut yang mengelilingi kondisi Netanyahu. Kami tidak diberi konfirmasi resmi yang jelas mengenai kondisi medis PM. Kami bergantung pada informasi intelijen kami sendiri yang berjuang untuk memverifikasi detail yang disembunyikan oleh sekutu kami. Bagaimana kami bisa merespons krisis regional yang ekstrim jika kami tidak tahu siapa yang memegang kendali di ujung telepon? Ungkap diplomat tersebut. Kebisuan Gedung Putih adalah refleksi dari kemarahan diplomatik atas kurangnya transparansi Israel. Senator Lindsey Graham, RS, seorang pendukung kuat Israel, menjadi salah satu suara yang paling keras di Kongres, mendesak transparansi. Dalam penampilan di Fox News, Graham menyatakan, kekuatan terbesar Israel adalah aliansinya dengan Amerika. Ketika sekutu kunci kita menghadapi serangan yang menyasar pemimpinnya, menyembunyikan kebenaran hanya akan merusak kepercayaan di saat krisis. Israel harus menghentikan sandiwara ini dan memberitahu dunia bahwa mereka tetap stabil, atau memberitahu kami siapa yang memimpin sementara. Pernyataan Graham menunjukkan bahwa krisis ini telah meluas menjadi masalah kredibilitas diplomatik antara kedua negara. Sementara itu, di Eropa, respons menunjukkan campuran antara simpati dan kepanikan strategis. Juru bicara kebijakan luar negeri Uni Eropa, yang berbicara di Brussels, menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi yang mengancam stabilitas regional dan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri. Namun, di balik pernyataan formal ini, ada kekhawatiran yang jauh lebih dalam. Sebuah memo internal dari Kementerian Luar Negeri Jerman, Auswärtiges Amt, yang bocor kepada Die Welt Foreign Desk, mengungkapkan adanya kekhawatiran serius bahwa serangan yang hampir berhasil ini akan memicu respons militer Israel yang tidak terkendali dan sangat besar, berpotensi menyeret wilayah tersebut ke dalam konflik skala penuh dengan Iran dan proksinya. Risiko serangan balasan yang tidak proporsional meningkat secara eksponensial ketika seorang pemimpin terluka atau nyaris terbunuh, bunyi memo tersebut. Kami harus menekan Yerusalem untuk menahan diri, tetapi komunikasi dengan tingkat kepemimpinan yang sebenarnya saat ini menjadi problematis. Prancis, melalui Kementerian Luar Negeri, dilaporkan telah melakukan kontak darurat dengan perwakilan Lebanon dan Mesir, khawatir bahwa Israel mungkin secara keliru menargetkan Hizbullah di utara sebagai respons, padahal sumber utama serangan datang dari Houthi dan Hamas.
Sebuah laporan dari Le Monde Diplomatique menyebutkan bahwa Paris melihat insiden ini sebagai konfirmasi bahwa strategi Israel untuk mengisolasi setiap faksi dalam poros perlawanan telah gagal total. Serangan yang terkoordinasi dari Yaman dan Gaza menunjukkan bahwa konflik ini telah menyatu menjadi satu front yang dipersatukan oleh Teheran. Eropa perlu menyesuaikan pendekatan diplomatiknya, tetapi kami kesulitan melakukannya tanpa mengetahui siapa yang membuat keputusan di Yerusalem saat ini, tulis analis keamanan di Le Monde. Respons sekutu utama, atau ketiadaan respons yang memadai, menyoroti bahaya protokol bisu besi. Dengan menyembunyikan kondisi Netanyahu di ruang operasi khusus bawah tanah 7, Israel tidak hanya menyembunyikan kebenaran dari rakyatnya sendiri, tetapi juga menciptakan kekosongan informasi yang merusak aliansi kuncinya. Washington tidak dapat memberikan dukungan publik yang kuat tanpa informasi, sementara Eropa tidak dapat melakukan diplomasi pencegahan yang efektif tanpa mengetahui apakah Israel dipimpin oleh seorang pemimpin yang stabil atau kabinet perang yang beroperasi dalam mode panik. Keheningan Gedung Putih dan kekhawatiran tersembunyi Eropa adalah cerminan langsung dari rusaknya kepercayaan yang ditimbulkan oleh kerahasiaan Israel. Serangan rudal gabungan Houthi dan Hamas ke lokasi X, yang berhasil melukai Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, bukan sekadar insiden tunggal. Ia berfungsi sebagai pemicu eksplosif yang secara dramatis meningkatkan tensi regional di seluruh Timur Tengah. Bab 9 ini menelusuri bagaimana kegagalan Israel melindungi pemimpinnya telah memicu rangkaian gejolak yang menguji batas-batas konflik dengan Iran, Hizbullah di Lebanon, dan seluruh jaringan proksi yang didukung Teheran, memaksa Israel dan sekutunya melakukan perhitungan ulang kekuatan yang mendalam. Dalam waktu 48 jam setelah insiden di lokasi X, aktivitas di perbatasan Israel dengan Lebanon melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak konflik besar sebelumnya. Menurut laporan intelijen yang disiarkan oleh Al-Manar TV, saluran yang berafiliasi dengan Hizbullah, unit pengintai Hizbullah telah meningkatkan patroli dan penempatan drone di sepanjang garis biru, tampaknya untuk menguji respons dan kesiapan Israel di tengah kerahasiaan kondisi Netanyahu. Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, dalam pidato yang disiarkan secara terbatas, tidak secara langsung mengklaim insiden tersebut, tetapi memberikan sinyal yang jelas. Poros perlawanan kini memiliki mata, tangan, dan rudal di setiap sudut. Hari-hari ketika Zionis bisa menyerang dengan impunitas telah berakhir. Pemimpin mereka tidak aman, dan tanah mereka tidak lagi kebal. Pernyataan ini diinterpretasikan oleh analis keamanan di The Beirut Strategist sebagai klaim kemenangan psikologis atas keberhasilan serangan presisi yang dikoordinasikan oleh sekutu mereka, Houthi dan Hamas. Kekhawatiran terbesar Israel adalah reaksi Iran. Para pejabat Israel yakin serangan yang begitu terkoordinasi dan presisi tinggi dari jarak ribuan kilometer pasti memerlukan pengawasan, perencanaan, dan transfer teknologi dari Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran. Sumber-sumber militer Israel yang anonim berbicara kepada Jerusalem Post Defense Review, mengungkapkan dugaan kuat bahwa seorang komandan IRGC tingkat tinggi yang beroperasi di Yaman atau Lebanon telah mengawasi operasi Fajar Bersatu, klaim Hamas atas serangan terkoordinasi tersebut. Serangan ini adalah pesan yang ditujukan langsung dari Teheran, menggunakan proksinya sebagai perpanjangan tangan. Ini bukan lagi perang proksi biasa, ini adalah perang multifront dengan satu kendali pusat, ujar sumber tersebut, yang menyerukan respons langsung terhadap infrastruktur komando dan kendali Iran di luar wilayah Israel. Di sisi lain, respons Israel terhadap insiden ini dipersulit oleh kondisi Netanyahu. Kabinet perang yang kini beroperasi dalam mode darurat tanpa PM yang berfungsi penuh, menghadapi dilema. Merespons secara lemah akan dianggap sebagai kelemahan fatal, tetapi merespons secara berlebihan tanpa panduan kepemimpinan yang jelas berisiko memicu perang regional skala penuh. Analisis oleh Dr. Galia Golan, ahli hubungan internasional dari Hebrew University, dalam artikelnya di Foreign Policy Quarterly, menyebut situasi ini sebagai jebakan escalation. Iran dan proksinya tahu Israel sedang dalam kekacauan politik dan kepemimpinan. Serangan itu dirancang bukan hanya untuk melukai Netanyahu, tetapi untuk memaksakan pilihan yang mustahil. Apakah Israel akan menyerang Iran secara langsung, dan dengan demikian memicu perang besar, atau menahan diri, dan mengakui bahwa proksi Iran kini memiliki keunggulan strategis, tulis Golan. Dampaknya meluas hingga ke semenanjung Sinai, di mana Israel harus mengalihkan sumber daya intelijen untuk memantau pergerakan potensial dari faksi-faksi militan yang terinspirasi oleh keberanian Hamas dan Houthi. Bahkan di tepi barat, dilaporkan terjadi peningkatan insiden kekerasan dan demonstrasi yang memuji serangan Operasi Fajar Bersatu,
menunjukkan efek moral dan propaganda yang signifikan dari keberhasilan mereka mencapai pemimpin Israel. Kesimpulannya, serangan di lokasi X telah mengubah peta konflik regional. Israel kini dihadapkan pada ancaman yang terintegrasi secara horizontal, di mana setiap proksi Iran dapat menargetkan sasaran strategis Israel dengan tingkat koordinasi dan presisi yang baru. Tensi telah meningkat hingga batas tertinggi, dan dengan Netanyahu tersembunyi di ruang operasi khusus bawah tanah 7, ketidakpastian kepemimpinan Israel menjadi kartu liar paling berbahaya di meja konflik Timur Tengah. Dunia menahan napas, menunggu respons balasan dari Yerusalem yang mungkin akan menentukan nasib stabilitas seluruh kawasan. Serangan rudal gabungan Houthi dan Hamas ke lokasi X, yang melukai Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan menyembunyikannya di ruang operasi khusus bawah tanah 7, telah melepaskan krisis politik domestik yang terpendam di Israel. Bab X ini mengupas secara rinci gejolak politik internal, berfokus pada krisis suksesi tersenyap yang kini menggerogoti Partai Likud dan menantang fondasi pemerintahan koalisi ekstrim kanan yang dipimpin Netanyahu. Saat PMO secara resmi mempertahankan narasi, PM memimpin dari jarak jauh dan beristirahat sejenak. Realitas di lorong-lorong Knesset, Parlemen Israel, adalah pergulatan kekuasaan yang sengit. Ketidakmampuan Netanyahu untuk tampil di depan publik, atau bahkan untuk menghadiri rapat kabinet yang krusial, telah membuka peluang bagi faksi-faksi dalam Likud untuk memulai permainan catur politik yang sensitif. Menurut laporan investigasi mendalam dari The Israeli Political Review, 3 faksi utama di Likud telah menggerakkan pion mereka. Faksi pertama dipimpin oleh Yossi Kren, kepala staf PM, yang kini bertindak sebagai penjaga gerbang. Kren memegang kunci informasi ke Netanyahu dan menggunakan protokol bisu besi untuk mengendalikan narasi, memastikan bahwa tidak ada politisi lain yang dapat mengklaim otoritas penuh. Kren beroperasi dengan mandat dari Netanyahu untuk mencegah coup d'etat internal. Dia bukan politisi, tapi dia adalah penghalang paling kuat melawan suksesi yang tergesa-gesa, ungkap seorang penasihat senior Likud yang berbicara tanpa nama kepada The Israeli Political Review. Faksi ini bertujuan untuk menjaga status quo selama mungkin, berharap Netanyahu pulih dan kembali memegang kendali penuh sebelum tuntutan suksesi menjadi tidak terhindarkan. Faksi kedua dipimpin oleh mantan sekutu Netanyahu yang kini menjadi rival di kabinet perang, Benny Gantz. Meskipun bukan anggota Likud, Gantz dan partainya, National Unity, memegang pengaruh besar dan secara de facto menjalankan banyak fungsi kabinet perang. Gantz, menurut sumber di Knesset yang berbicara kepada Walla News Political Desk, telah secara diskret menghubungi para tokoh senior Likud dan oposisi, menyarankan perlunya mengaktifkan pasal 16A Undang-Undang Dasar, Pemerintah. Pasal ini memungkinkan kabinet untuk menyatakan PM tidak mampu menjalankan tugasnya, dan menunjuk Perdana Menteri sementara. Gantz tahu bahwa penundaan suksesi menciptakan risiko keamanan. Tujuannya adalah stabilitas, dan itu berarti menyingkirkan kekosongan kekuasaan yang kini dipimpin oleh Kren, lapor Walla News. Upaya Gantz ini, meskipun didorong oleh kepentingan nasional, juga dilihat oleh faksi-faksi Likud sebagai upaya untuk mengklaim kekuasaan di tengah krisis. Faksi ketiga adalah kelompok garis keras Likud yang tidak puas dengan kepemimpinan Netanyahu yang dianggap terlalu lunak, bahkan sebelum insiden. Tokoh-tokoh seperti Nir Barkat atau Yuli Edelstein dilaporkan telah memulai lobi senyap di antara anggota Knesset Likud untuk mempersiapkan kemungkinan pemungutan suara internal mendadak jika kondisi Netanyahu memburuk. Laporan dari Globes Political Insight mencatat bahwa faksi ini melihat serangan Houthi dan Hamas sebagai bukti akhir dari kegagalan strategis Netanyahu dalam manajemen konflik regional. Mereka melihat ini sebagai momen yang ditentukan oleh nasib untuk mengambil alih kendali partai dan mengarahkan Israel ke jalur yang lebih keras dan tanpa kompromi. Kondisi PM yang dirahasiakan adalah kesempatan emas bagi mereka untuk bergerak tanpa perlawanan langsung, tulis analis politik veteran, Tal Shafit, di Globes. Krisis ini sangat diperburuk oleh partisipasi ekstremis dalam koalisi, seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Meskipun mereka bukan bagian dari Likud, pengaruh mereka sangat besar. Mereka telah secara terbuka menyerukan pembalasan masif, sebuah tuntutan yang berfungsi ganda, menekan kabinet perang untuk bertindak keras dan mengekspos kelumpuhan kepemimpinan. Menurut Dr. Gideon Rahamim dari Hebrew University, yang sebelumnya dikutip, para ekstremis menggunakan kekosongan kepemimpinan ini untuk memaksakan agenda mereka. Mereka tahu bahwa tanpa Netanyahu yang berfungsi penuh sebagai penyeimbang, ada peluang untuk mendorong Israel ke dalam eskalasi militer yang tidak diinginkan demi kepentingan politik mereka sendiri.
Gejolak politik domestik ini menunjukkan bahwa rudal yang jatuh di lokasi X bukan hanya serangan militer, melainkan sebuah bom politik yang meledak di jantung kekuasaan Israel. Dengan Netanyahu tersembunyi dan tidak dapat berkomunikasi secara efektif, permainan kekuasaan di Likud dan kabinet telah mencapai tingkat intensitas yang belum pernah terlihat dalam beberapa dekade, mengancam untuk meruntuhkan stabilitas politik Israel pada saat krisis keamanan regional yang paling genting. Insiden serangan gabungan Houthi dan Hamas ke lokasi X, yang nyaris fatal bagi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Bab 11 ini menyajikan analisis latar belakang konflik yang mendalam, menyingkap bagaimana serangan presisi tersebut adalah puncak dari eskalasi lintas batas yang terabaikan dan merupakan bukti paling nyata dari kegagalan total doktrin pengisolasian Israel terhadap poros perlawanan yang didukung Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, doktrin keamanan Israel berlandaskan pada asumsi bahwa ancaman dari Gaza, Hamas, dapat dikelola secara terpisah dari ancaman di Lebanon, Hizbullah, dan ancaman jarak jauh dari Yaman, Houthi. Asumsi ini memungkinkan Israel untuk menerapkan kebijakan potong rumput yang bertujuan untuk menekan setiap faksi tanpa memicu perang regional skala penuh. Namun, serangan ke lokasi X menunjukkan bahwa musuh-musuh Israel telah berhasil menghubungkan titik-titik konflik secara operasional, mengubah 3 front terpisah menjadi satu jaringan serangan yang terintegrasi. Menurut laporan rahasia dari Mitra Intelijen Eropa, EIP, yang bocor kepada The Continental Dispatch, sinkronisasi serangan rudal dan roket ini pasti telah melalui uji coba dan perencanaan bersama yang ekstensif, kemungkinan besar didanai dan diawasi oleh Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran. Ini bukan kebetulan bahwa proyektil berjarak 1.600 km dan roket yang berjarak 50 km mencapai target yang sama dalam jendela waktu 90 detik, tulis laporan EIP. Ini adalah taktik kejenuhan, Saturation Tactics, yang dirancang oleh insinyur militer yang canggih untuk membanjiri pertahanan udara berlapis Israel, termasuk Iron Dome dan David S. Sling. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kegagalan terbesar Israel adalah meremehkan kemampuan musuh-musuh mereka untuk berbagi intelijen real-time dan teknologi guidance rudal. Latar belakang eskalasi yang mengarah pada serangan ini dapat ditelusuri kembali ke 6 bulan terakhir, di mana Houthi telah meningkatkan frekuensi serangan drone dan rudal balistik mereka ke Israel Selatan. Sementara sebagian besar dicegat, serangan-serangan tersebut berfungsi sebagai pengumpulan data harvesting, yang krusial. Sumber senior dari Institute for National Security Studies, INSS, di Israel, yang menolak disebut namanya, mengakui kepada The Jerusalem Press bahwa Israel fokus pada keberhasilan intersepsi dan mengabaikan fakta bahwa setiap rudal yang ditembakkan memberi Houthi dan sekutunya data berharga tentang waktu reaksi, lokasi pencegat, dan blind spot radar Israel. Kami fokus pada hasil taktis dan mengabaikan tren strategis, ungkap sumber INSS tersebut. Di sisi lain, Hamas terus menunjukkan ketahanan yang mengejutkan dalam kemampuan peluncuran roketnya meskipun ada operasi militer Israel yang intensif di Gaza. Analis militer IDF cadangan, Kolonel Purnawirawan Avi Barak, yang kini menjadi komentator di Mako Military Insight, menulis bahwa Hamas telah belajar untuk menggunakan roket jarak pendek sebagai perusak bagi rudal jarak jauh Houthi. Mereka tidak perlu roket R-160, mereka sangat presisi. Mereka hanya perlu memastikan roket-roket itu terbang ke udara pada saat yang tepat, memaksa Iron Dome untuk bereaksi, dan menciptakan kekacauan radar yang memungkinkan rudal balistik Houthi yang lebih berbahaya untuk menyusup, ulas Barak. Kegagalan doktrin pengisolasian ini kini memiliki implikasi geopolitik yang mendalam. Israel menghabiskan miliaran untuk mempertahankan pemisahan konflik, percaya bahwa mereka dapat mengalahkan setiap faksi secara bergiliran. Namun, keberhasilan serangan di lokasi X membuktikan bahwa Iran telah berhasil mengikat simpul permusuhan menjadi satu rantai yang kuat. Dr. Fawaz Gerges, Profesor Hubungan Internasional dari London School of Economics, LSE, dalam wawancara dengan Al Jazeera English, menyebut serangan tersebut sebagai deklarasi front bersatu dari poros perlawanan. Serangan yang menargetkan kepala negara Israel ini adalah pernyataan politik yang lebih kuat daripada 1000 pidato. Ini menandakan bahwa konflik Gaza telah menjadi konflik regional yang sesungguhnya. Dan Iran telah berhasil mengubah Yaman menjadi garis depan aktif melawan Israel, sebuah kemenangan strategis yang besar bagi Teheran, kata Gerges. Inti dari analisis latar belakang ini adalah pengakuan yang menyakitkan bagi Yerusalem. Perdana Menteri Netanyahu tidak hanya diserang oleh rudal, tetapi juga oleh kesalahan fundamental dalam strategi pertahanan negaranya.
Serangan terkoordinasi Houthi dan Hamas adalah hasil akhir dari eskalasi yang terakumulasi dan konvergensi teknologi yang kini telah mengubah sifat konflik regional secara permanen, menyeret kepemimpinan Israel sendiri ke dalam garis bidik. Insiden serangan gabungan Houthi dan Hamas ke lokasi X, yang membuat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tersembunyi dan berjuang di ruang operasi khusus bawah tanah 7, telah menutup sebuah bab dalam sejarah keamanan Israel dan membuka sebuah era baru yang dicirikan oleh ketidakpastian akut dan perhitungan ulang strategis yang menyakitkan. Bab terakhir dari kerangka berita ini menyajikan kesimpulan menyeluruh tentang signifikansi historis peristiwa tersebut dan meramalkan prospek masa depan, baik bagi kepemimpinan Israel maupun dinamika konflik regional. Secara historis, serangan ini akan dicatat sebagai titik balik di mana doktrin pengisolasian Israel secara resmi dinyatakan mati. Keberhasilan poros perlawanan, yang disokong Iran, dalam melakukan serangan multifaktor dan presisi tinggi dari jarak ribuan kilometer telah menghancurkan mitos bahwa Israel dapat mengendalikan konflik secara terpisah di setiap front. Menurut Profesor Gideon Rahamim dari Hebrew University, yang komentarnya disiarkan secara podcast di platform asing, ini adalah akhir dari ilusi yang dibangun Netanyahu selama bertahun-tahun. Israel telah membayar harga termahal untuk kegagalan strategis, nyaris kehilangan pemimpinnya. Serangan ini akan dikenang bukan hanya karena rudal yang jatuh, tetapi karena keruntuhan moral dan doktrinal yang menyertainya. Prospek masa depan Israel kini diselimuti oleh 3 ketidakpastian utama: kepemimpinan, keamanan internal, dan strategi regional. Pertama, masa depan kepemimpinan. Kondisi Netanyahu yang disembunyikan di bawah protokol bisu besi telah menciptakan presiden tanpa wajah bagi Israel, sebuah kondisi yang tidak berkelanjutan. Analis politik di The Jerusalem Press, Daphna Levy, memprediksi bahwa begitu rincian penuh mengenai kondisi medis Netanyahu bocor, atau jika Mahkamah Agung Israel dipaksa untuk campur tangan, gejolak politik domestik akan mencapai puncaknya. Kita akan melihat perebutan kekuasaan yang kejam di dalam Likud. Jika Netanyahu pulih, otoritasnya akan selamanya dipertanyakan. Jika ia dinyatakan tidak mampu, Israel akan menghadapi pemilihan umum dini atau setidaknya proses suksesi yang dipaksakan di tengah perang. Apapun hasilnya, Israel sedang memasuki era politik pasca Netanyahu, tulis Levy. Kedua, perubahan doktrin keamanan internal. Kegagalan keamanan di lokasi X akan memaksa IDF dan lembaga intelijen untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap protokol perlindungan VIP dan sistem pertahanan udara. Menurut sumber anonim dari Kementerian Pertahanan Israel yang berbicara kepada Defense News International, pemerintah kemungkinan besar akan mengalihkan investasi besar-besaran dari sistem anti-roket jarak pendek seperti Iron Dome, menjadi fokus pada pertahanan rudal balistik jarak jauh yang lebih terintegrasi dan sistem anti-drone real-time yang lebih canggih. Anggaran keamanan akan didominasi oleh ancaman dari Yaman dan Iran, memaksa Israel untuk mengurangi operasi ofensif yang mahal di Gaza dan Lebanon untuk fokus pada pertahanan teritorialnya sendiri, ungkap sumber tersebut. Ketiga, strategi regional dan respon balasan. Keputusan paling genting yang dihadapi kabinet perang adalah respons balasan terhadap Houthi dan Hamas. Dr. Omar Farouk dari Arab Center for Strategic Studies, dalam wawancara lanjutan dengan Al Jazeera International, memperingatkan bahwa respons yang keras terhadap Yaman dapat memicu balasan Iran secara langsung. Israel kini berada dalam posisi terperangkap. Setiap serangan balasan harus menargetkan jaringan komando dan kendali Iran, bukan hanya proksinya, tetapi hal itu adalah jalan satu arah menuju eskalasi penuh. Jika mereka tidak menyerang balik, mereka akan menunjukkan kelemahan yang akan dieksploitasi oleh Hizbullah dan proksinya di seluruh kawasan, jelas Farouk. Dengan Netanyahu yang tidak berfungsi sebagai pembuat keputusan strategis, keputusan krusial ini akan jatuh ke tangan kabinet perang, sebuah kolektif yang rentan terhadap tekanan politik domestik dan emosi. Secara kesimpulan, serangan rudal yang terkoordinasi tersebut adalah sebuah krisis eksistensial yang memaksa Israel menghadapi realitas geopolitik barunya. Negara itu tidak lagi memiliki keunggulan geografis atau teknologi yang tak tertandingi di kawasan. Prospek masa depan adalah pergeseran fokus militer ke ancaman jarak jauh, kekacauan politik domestik yang tak terhindarkan, dan kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi regional yang baru, yang mengakui bahwa mereka sedang menghadapi front perlawanan bersatu yang jauh lebih terintegrasi dan berani dari sebelumnya. Israel telah memasuki era ketidakpastian agung, dan masa pemulihan Netanyahu, entah singkat atau panjang, akan menjadi penentu apakah negara itu dapat beradaptasi dengan realitas yang baru dan brutal ini.
Serangan yang hampir fatal terhadap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di lokasi X memicu desakan internal yang luar biasa di Israel untuk melancarkan respons balasan yang cepat dan kuat, meskipun kepemimpinan berada dalam status rahasia dan kritis. Bab 13 ini menganalisis operasi balasan awal Israel, yang dicirikan oleh pengalihan sasaran, target diversification, strategis yang bertujuan untuk menutup luka keamanan dan memulihkan ilusi deterrence, daya gentar, sambil menghindari eskalasi skala penuh yang tidak terkelola. Meskipun Netanyahu dirawat di ruang operasi khusus bawah tanah 7, dan kabinet perang beroperasi tanpa otorisasi langsungnya, mereka sepakat bahwa ketiadaan balasan adalah kelemahan fatal. Namun, risiko eskalasi yang dipicu oleh Iran dan Hizbullah jika Israel langsung menyerang Yaman terlalu besar. Oleh karena itu, menurut sumber dari Direktorat Operasi IDF yang berbicara secara anonim kepada The Israeli Military Chronicle, IDF meluncurkan operasi tangan besi yang senyap, sebuah respons yang disengaja diarahkan pada Hamas di Gaza dan aset Houthi yang terisolasi, bukan langsung ke jantung Teheran atau Sanaa. Fokus pertama adalah Gaza. Dalam 12 jam setelah insiden, Angkatan Udara Israel, IAF, melancarkan serangkaian serangan udara paling intensif di jalur Gaza dalam beberapa bulan. Sasaran resmi adalah infrastruktur peluncuran roket jarak jauh, dan Markas Komando dan Kendali, Brigade Al-Qassam yang bertanggung jawab atas koordinasi roket R-160 mereka. Namun, sasaran utamanya, menurut sumber intelijen yang sama, adalah memulihkan narasi domestik. Serangan di Gaza adalah cara termudah untuk menunjukkan kekuatan tanpa memicu perang regional. Kami harus menunjukkan kepada publik bahwa kami membalas. Jelas sumber Chronicle tersebut. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran signifikan di Gaza Tengah dan Selatan, termasuk fasilitas yang diyakini Israel digunakan untuk memproduksi roket dengan guidance yang ditingkatkan, seperti yang digunakan dalam serangan ke lokasi X. Respons yang paling menantang adalah melawan Houthi di Yaman, mengingat jarak yang ekstrim dan sensitivitas geopolitik Laut Merah. IDF, yang menghindari serangan langsung ke Sanaa atau pelabuhan utama, malah memilih untuk menargetkan aset Angkatan Laut Houthi dan instalasi radar jarak jauh yang terletak di daerah pantai terpencil Yaman. Menurut laporan eksklusif yang dirilis oleh Global Maritime Security, GMS, sebuah kapal perang Israel, yang didukung oleh drone pengintai jarak jauh, berhasil menghancurkan 2 kapal tanpa awak, USV, milik Houthi yang diduga dipersiapkan untuk menyerang kapal di Laut Arab. Selain itu, dilaporkan adanya serangan rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam Israel, yang menargetkan stasiun radar yang digunakan untuk melacak pergerakan di Laut Merah dan memberikan data real-time kepada komandan Houthi. Respons di Yaman ini sangat terukur, tetapi juga sangat simbolis. Israel mengirimkan pesan, kami bisa mencapai Anda, bahkan di markas Anda yang terpencil, tetapi kami memilih untuk tidak memulai perang regional yang Anda inginkan. Ulas Kapten, Purnawirawan, Amir Eres, analis keamanan maritim, dalam buletin GMS. Meskipun tanggapan ini dirancang untuk memulihkan daya gentar, respons tersebut segera dikritik di dalam negeri. Itamar Ben-Gvir dan faksi garis kerasnya secara terbuka menyebut operasi tangan besi yang senyap sebagai tindakan pengecut dan tidak memadai. Dalam siaran pers yang agresif, Ben-Gvir menuntut respons yang menghapus setidaknya 1 unit militer Houthi yang signifikan, dan menyalahkan ketidakmampuan kabinet perang untuk mengambil keputusan yang berani karena kelemahan kepemimpinan yang tersembunyi. Kritik ini menyoroti bagaimana kerahasiaan kondisi Netanyahu tidak hanya membatasi aksi militer, tetapi juga menjadi amunisi politik bagi lawan-lawannya. Secara keseluruhan, operasi balasan awal Israel adalah aksi penutup luka yang bertujuan untuk menenangkan publik domestik, menghentikan spekulasi regional, dan menguji batas-batas kesabaran Iran, tanpa memicu perang besar. Dr. Oren Shmuel, analis intelijen yang dikutip sebelumnya, menyimpulkan dalam kolomnya di Mako Defense Insight, IDF kini berada dalam dilema abadi. Mereka harus membalas serangan yang nyaris membunuh PM, tetapi mereka harus melakukannya dengan tangan terikat karena takut pada eskalasi Iran dan ketidakpastian politik di Yerusalem. Respons ini mungkin berhasil secara taktis untuk sementara waktu, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah strategis utama, keberhasilan Houthi dan Hamas dalam membangun front bersatu yang telah membuktikan bahwa mereka dapat menembus jantung keamanan Israel. Respon balasan ini hanyalah awal dari perhitungan militer yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya di masa depan.